Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Yayasan At-Taqwa Untar, yang kami hormati Kiai Pondok Pesantren Tahfidzul Quran At-Taqwa Sukoharjo, kemudian yang kami hormati pula perwakilan wali santri dan seluruh para asatidz serta perwakilan santri yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita aturkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kita masih bisa diperkenankan untuk menggelar acara Haflatul Takhrij Pondok Pesantren Tahfidzul Quran At-Taqwa Sukoharjo untuk tahun ajaran 2019 tahun 2020 Masehi. Meski kita ketahui bersama bahwa acara ini terselenggara di tengah-tengah musim pandemi COVID-19, akan tetapi tanpa mengurangi rasa khidmat kita terhadap pentingnya acara ini, maka Pondok Pesantren Tahfidzul Quran At-Taqwa Sukoharjo memutuskan untuk tetap menggelar acara Haflatul Takhrij atau akhir sanah atau wisuda untuk angkatan 7, 8, 9, dan 10 secara online. Oleh karena itu, kami di sini selaku pembawa acara perkenankan untuk menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini, hari Ahad 5 Juli 2020 Masehi. Acara yang pertama adalah pembukaan, kemudian nanti acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Imam Al-Hafidz, semoga Allah melindungi beliau. Kemudian diikuti dengan acara selanjutnya yaitu laporan dari Direktur Pondok Pesantren Tahfidzul Quran At-Taqwa Sukoharjo, Al-Ustaz Adi Burhani LC. Kemudian acara selanjutnya adalah acara inti yaitu prosesi wisuda Pondok Pesantren Tahfidzul Quran At-Taqwa Sukoharjo untuk angkatan 7, 8, 9, dan 10 yang akan dipimpin oleh Kepala Pondok Pesantren Tahfidzul Quran At-Taqwa Sukoharjo yaitu Al-Ustaz Darul Adi Kusuma, Sarjana Pendidikan Islam. Kemudian nanti akan ada pembacaan ikrar santri yang akan dipimpin oleh Ustaz Darul Adi Kusuma, kemudian diikuti oleh seluruh wisudawan dan wisudawati dari rumah masing-masing tanpa mengurangi rasa khidmat dan senantiasa mengikuti ikrar tersebut dengan penuh kesungguhan meski dari kejauhan. Kemudian acara yang kelima yaitu khutbah atau sambutan dari Ketua Yayasan Islam At-Taqwa Untar, Ustadz Sukiyono, kemudian diikuti oleh penyampaian kesan dan pesan oleh perwakilan wali santri yaitu Ustadz Aswad. Kemudian yang terakhir adalah penyampaian kesan dan pesan dari perwakilan santri putra yaitu Ananda Syahid Nur Ramadan. Acara ini akan ditutup dengan tausiah dan doa oleh Kiai Pondok Pesantren Tahfidzul Quran At-Taqwa Sukoharjo yaitu Ustaz Uwais Abdullah LC. Baik, para wisudawan dan wisudawati yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali acara Haflatul Takhrij Pondok Pesantren Tahfidzul Quran At-Taqwa Sukoharjo tahun ajaran 2019 dan 2020 dengan membaca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Untuk acara yang selanjutnya, mohon berkenan kepada Ustadz Imam Al-Hafidh untuk berkenan maju ke depan menyampaikan pembacaan ayat suci Al-Quran. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian tadi telah kita simak bersama pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Al-Ustadz Imam Al-Hafidh, semoga Allah menjaga beliau. Kemudian untuk acara selanjutnya yaitu laporan pencapaian prestasi akademik dari Direktur Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Taqwa Sukoharjo. Mohon berkenan maju ke depan Al-Ustadz Adib Burhani LC. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Islam At-Taqwa, yang kami hormati juga asatidz divisi pesantren, yang kami hormati juga para asatidzah semuanya, yang kami hormati perwakilan wali santri, dan yang kami cintai santri-santriku semuanya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini di tengah-tengah pandemi virus COVID-19, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran At-Taqwa kembali menggelar wisuda lulusan angkatan 2019-2020. Setiap tahun rata-rata kita mewisuda 40-an santri. Tapi pada tahun ini, tahun yang istimewa, tahun ini kita akan mewisuda dua angkatan sekaligus, yaitu angkatan 7 dan 8 untuk wisudawan dan juga wisudawati, angkatan ke-9 dan angkatan ke-10. Total santri yang akan diwisuda hari ini adalah 80 santri.
terdiri dari 36 wisudawan dan 44 wisudawati dari 2 angkatan. Alhamdulillah, jumlah yang cukup banyak. Mereka insya Allah merupakan anak-anak yang solih dan solihah, para penghafal Al-Quran yang insya Allah akan memasangkan mahkota kepada orang tuanya pada hari kiamat. Pada kesempatan ini juga kami sampaikan bahwa Pondok Pesantren Tahfidzul Quran At-Taqwa tetap berkomitmen untuk mendidik santri menjadi ahlul Quran, hafal Al-Quran, mencintai ilmu Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran At-Taqwa terus-menerus berupaya untuk melakukan berbagai perbaikan untuk memajukan pesantren. Kami tidak berhenti melakukan evaluasi terhadap kurikulum, program, SDM, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kependidikan. Kami juga terus berupaya meningkatkan SDM kami dengan menyekolahkan kader-kader kami baik di sekolah dalam negeri maupun di luar negeri. Semoga dengan semakin baiknya SDM yang ada akan semakin memperbaiki mutu dari pesantren kami. Kepada para asatidzah kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas kesabaran, keteguhan, pengorbanan, dan seluruh dedikasi antum dalam mendidik para santri dan bakti antum kepada pesantren Tahfidzul Quran At-Taqwa ini. Begitu pula dengan para wali santri semuanya yang telah bersabar dan menunaikan tugas sebagai partner pesantren dalam mensukseskan pendidikan anak di pesantren ini hingga sampai di wisuda pada hari ini. Kami ucapkan kepada Bapak Ibu wali santri semuanya, jazakumullah khairan katsiran. Pesan kami kepada para wisudawan dan wisudawati, jaga hafalan Quran kalian. Kebiasaan kalian dalam ziyadah dan murojaah di pondok ini jangan sampai kalian hilangkan. Tuntutlah ilmu setinggi-tingginya dan jangan lupa untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua kalian, karena jika kalian ingin hidup mulia, maka muliakanlah orang tua dan ustadz-ustadzah kalian, agar ilmu kalian menjadi berkah dan membawa kemuliaan untuk kalian di dunia dan akhirat. Kepada wali wisudawan dan wisudawati kami sampaikan, demi menjaga kerjasama yang baik yang sudah terjalin selama ini, juga pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lupa kami sampaikan bagi yang masih memiliki tunggakan administrasi baik sahriyah maupun yang lainnya agar segera menyelesaikannya. Silahkan datang ke pondok, bertemu dengan kepala sekolah dan staf untuk melunasi tanggung jawab tersebut dan mengurus ijazah. Demikian sambutan yang kami sampaikan. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita simak bersama laporan pencapaian prestasi akademik santri-santri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran At-Taqwa Sukoharjo untuk tahun angkatan 2019 dan 2020. Kita akan memasuki acara inti, yaitu proses wisuda. Maka dengan tanpa mengurangi rasa hikmat, maka akan kami sebut 80 wisudawan dan wisudawati Pondok Pesantren Tahfidzul Quran At-Taqwa Sukoharjo lengkap dengan nama orang tua, asal daerah, dan masa hidup mereka masing-masing. Maka inilah wisudawan dan wisudawati Pondok Pesantren Tahfidzul Quran At-Taqwa Sukoharjo untuk angkatan tahun pelajaran 2019-2020. Akan kami mulai dengan pembacaan wisudawan angkatan 7 dari kategori atau unit putra. Untuk yang pertama, santri asal Jakarta Timur, Abdullah Syuja bin Joko Wiono, dengan moto hidup, janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati. Wisudawan kedua, asal Boyolali, dengan nama Abdurrahman Al-Ghori
Rozi bin Pamji Widodo dengan moto hidup orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, sedangkan orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Untuk wisudawan selanjutnya, Adam Najman Munawar bin Saifuddin, asal Magelang, Jawa Tengah, dengan moto hidup, ubahlah hidupmu mulai hari ini, jangan bertaruh di masa depan nanti, bertindaklah seperti sekarang tanpa menunda-nundanya di kemudian waktu. Wisudawan berikutnya atas nama Ahmad Rifais bin Ghazali, asal dari Bekasi, dengan moto hidup, aku bukan yang terbaik, tapi aku ingin menjadi yang terbaik. Untuk wisudawan selanjutnya, Amal Abdillah bin Priyadi, asal Sukoharjo, Jawa Tengah, dengan moto hidup, bersama Allah tidak ada yang tidak mungkin. Wisudawan berikutnya atas nama Arya Fauzan Miftah bin Sunaryo, asal dari Klaten, dengan moto hidup, tidak ada kesuksesan melainkan dengan pertolongan Allah. Wisudawan selanjutnya, Awan Alfansyah Julianto bin Sutanto, asal Wonogiri, Jawa Tengah, dengan moto hidup hanya sekali, jadikanlah hidup yang berarti. Wisudawan berikutnya atas nama Zaki Zidan Al-Auzan bin Ngatemin, asal dari Sukoharjo, dengan moto hidup, pengetahuan adalah senjata yang paling hebat untuk mengubah dunia. Wisudawan selanjutnya asal perbatasan Malaysia, yaitu dari Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, dengan nama Elviano Jasodikin bin Elvin, dengan moto hidup, jangan tunggu sampai besok, apa yang bisa kamu lakukan hari ini. Wisudawan berikutnya yang berasal dari Magelang, Jawa Tengah, atas nama Fairuz An-Nabit bin Muhammad Anwar, dengan moto hidup, Allah tidak akan menguji hambanya hingga melampaui kadar kesanggupannya. Wisudawan selanjutnya asal Bogor, Jawa Barat, Ilyas Abdul Halim bin Saleh Abdul Halim, dengan moto hidup dalam syariat Islam dan mempertahankan syariat Islam, insya Allah. Wisudawan berikutnya atas nama Jauhar Anwar Fauzan bin Mugio, asal dari Klaten, Jawa Tengah, dengan moto hidup, berjuanglah karena dari perjuanganlah kita bisa menjadi orang yang sukses. Untuk wisudawan selanjutnya, Muhammad Al-Basi bin Makpendi, asal Sukoharjo, Jawa Tengah, dengan moto hidup, ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kemudahan bersama kesulitan, dan setelah kesulitan ada kemudahan. Wisudawan berikutnya asal Sukoharjo, Jawa Tengah, atas nama Muhammad Faris Nasiruddin bin Sukoh Hadi, dengan moto hidup, dunia ini ibarat bayangan, kalau kamu berusaha menangkapnya ia akan lari, tapi kalau kamu membelakanginya ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Wisudawan selanjutnya atas nama Muhammad Ilham Akbar Aulia bin Muhnasin, asal Magelang, Jawa Tengah, dengan moto hidup, waktu lebih berharga daripada emas dan lebih tajam daripada pedang. Wisudawan berikutnya atas nama Muhammad Qais Farosi bin Nuryanto, asal Palu, Sulawesi Tengah, dengan moto hidup, bersyukurlah maka Allah akan menambahkan. Wisudawan selanjutnya adalah Muhammad Ridwan bin Mario, asal Sukoharjo, Jawa Tengah, dengan moto hidup, bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi dengan bersyukurlah kita akan menjadi bahagia. Wisudawan berikutnya atas nama Muhammad David Musrifa bin Mustafa Juniarto, asal dari Pontianak, Kalimantan Barat, dengan moto hidup ini sangat sederhana, namun kitalah yang memaksa membuatnya rumit. Wisudawan selanjutnya asal Klaten, Jawa Tengah, atas nama Naufal Abdillah Muwaffaq bin Waloyo, dengan moto hidup, kegagalan adalah batu loncatan untuk menuju kesuksesan. Wisudawan berikutnya atas nama Syahrul Karim bin Mistahuddin dari Salatiga, Jawa Tengah, dengan moto hidup, kesuksesan adalah buah dari usaha-usaha kecil yang diulang hari demi hari, sehingga insya Allah akan tercapai apa yang kita harapkan. Wisudawan terakhir untuk kelas 3
dari kategori putra, yaitu Yahya bin Narno asal Sukoharjo, Jawa Tengah, dengan moto hidup menilai diri sendiri sebelum menilai orang lain, belajar untuk memahami orang lain. Kemudian selanjutnya adalah pembacaan wisuda wati untuk angkatan ke-10, yaitu Arin Safa Elvira Putri binti Priyono asal Sukoharjo, Jawa Tengah, dengan moto hidup mimpi tanpa tindakan hanyalah halusinasi. Wisudawati berikutnya atas nama Alia Hana Hanifah binti Dian Awaludin dengan asal Kendal, dengan moto hidup hanya sekali, maka hiduplah yang berarti. Mungkin hari ini aku berjuang, esok hari raih kemenangan. Wisudawati selanjutnya atas nama Arifin Rosyida Hanifah binti Sumarno asal Magetan, Jawa Timur, dengan moto hidup pikiran yang sehat terdapat badan yang sehat. Wisudawati berikutnya atas nama Arini Sabila Hanifah binti Sumarno asal Magetan, Jawa Timur, dengan moto hidup bergaulah bersama orang-orang yang jujur dan menepati janji. Wisudawati selanjutnya asal Bantul, Yogyakarta atas nama Atiyah Amaniatul Nida binti Abdullah, dengan moto hidup percayalah pada dirimu sendiri, Allah selalu bersamamu. Wisudawati berikutnya atas nama Azza Rona Ar-Rafi' binti Asrafi asal dari Bantul, Yogyakarta, dengan moto hidup sukses adalah saat persiapan dan kesempatan bertemu. Wisudawati selanjutnya atas nama Fahimah Nur Ilmi binti Muhammad Nur Bidayat asal Klaten, Jawa Tengah, dengan moto hidup kesuksesan tergantung dari persiapan sebelumnya. Tanpa persiapan pasti akan terjadi kegagalan. Wisudawati berikutnya yang berasal dari Klaten, Jawa Tengah atas nama Fatimah Nur Hidayah binti Sukisno, dengan moto hidup semua impian itu bisa terwujud jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Wisudawati selanjutnya atas nama Hanifah Mujahidah binti Suryanto asal Klaten, Jawa Tengah, dengan moto hidup jawaban sebuah keberhasilan adalah terus belajar dan tidak kenal putus asa. Wisudawati berikutnya yang berasal dari Sukoharjo, Jawa Tengah atas nama Hasna Fadia binti Sutino, dengan moto hidup bahagia itu ketika bisa membahagiakan orang lain. Wisudawati selanjutnya atas nama Haya Rosida binti Eko Caksono asal Sukoharjo, Jawa Tengah, dengan moto hidup selalu ada harapan bagi orang yang berdoa dan selalu ada jalan bagi orang yang berusaha. Wisudawati berikutnya atas nama Henny Lityaningrum binti Mulyanto asal Sukoharjo, Jawa Tengah, dengan moto hidup untuk mendapat apa yang kita inginkan, kita harus bersabar dengan apa yang kita benci. Wisudawati selanjutnya atas nama Istiqomah Cynthia Dewi binti Tubiman asal Sukoharjo, Jawa Tengah. Kegagalan tidak akan pernah mengalahkan keinginan yang kuat untuk mencapai sebuah kesuksesan. Wisudawati berikutnya atas nama Khairatun Hisan binti Hamam asal dari Poso, Sulawesi Tengah, dengan moto hidup kesuksesan itu belum final, kegagalan itu tidak fatal, itu adalah keberanian untuk melanjutkan yang diperhitungkan. Wisudawati selanjutnya atas nama Khadijah binti Suparni asal Magetan, Jawa Timur, dengan moto hidup bertakwalah pada Allah dimanapun kalian berada. Wisudawati berikutnya yang berasal dari Sukoharjo, Jawa Tengah atas nama Khadijah Nur Uswatun Hasanah, dengan moto hidup adalah perjuangan, surga adalah tujuanku. Wisudawati selanjutnya atas nama Khadijah Zahraul Jannah binti Suharman asal Klaten, Jawa Tengah, jangan hanya bermimpi untuk mendapatkan surga, tetapi bekerjalah untuk mendapatkannya. Wisudawati berikutnya yang berasal dari Sukoharjo, Jawa Tengah atas nama Latifah Nur Fadilah binti almarhum Suwarto, dengan moto hidup kegagalan adalah batu loncatan menuju kesuksesan. Wisudawati selanjutnya atas nama Lukru Ilmaknun binti Marlambang asal Sukoharjo, Jawa Tengah, dengan moto hidup terus berusaha dan berdoa, biarkan Allah yang menentukan hasilnya. Wisudawati berikutnya atas nama Melisa Arwan
binti Syahrial Arwan, asal Indragiri Hulu, Riau, dengan moto hidup, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapat. Wisudawan selanjutnya atas nama Muna Rofiatus Syahidah binti Ramalan, asal Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari kesusahan aku mengerti bahagia yang sesungguhnya. Wisudawati berikutnya atas nama Rofifah binti almarhum Sukirno, asal dari Klaten, Jawa Tengah, dengan moto hidup, tidak ada kesuksesan melainkan dengan pertolongan Allah. Wisudawati selanjutnya atas nama Rohil Satira binti Aditya Suherman, asal Bekasi, Jawa Barat. Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pohon, melainkan untuk menguji kekuatan akar pohon tersebut. Wisudawati berikutnya atas nama Rusda Humaida binti Trimargono, asal dari Klaten, Jawa Tengah, dengan moto hidup, kebahagiaan itu adalah mensyukuri apa yang kita miliki, bukan mencari-cari milik orang lain. Wisudawati selanjutnya atas nama Sofiah binti Sunarto, asal Klaten, Jawa Tengah. Akan kurai kemuliaan bersamamu, wahai Al-Quran. Wisudawati berikutnya atas nama Sofiah Rahmawati binti Sakiman, asal Klaten, Jawa Tengah, dengan moto hidup, bukanlah ilmu yang semestinya mendatangimu, tetapi kamulah yang seharusnya mendatangi ilmu itu. Inilah wisudawan dan wisudawati untuk angkatan 8 untuk unit putra dan untuk angkatan 10 untuk unit putri. Kemudian untuk pembacaan nama wisudawan dan wisudawati selanjutnya, untuk kategori putra adalah yang pertama Abdullah Jamaluddin bin Sihno Abdul Aziz, asal Sukoharjo, Jawa Tengah. Menjadi orang penting itu baik, tetapi menjadi orang baik itu jauh lebih penting. Wisudawan berikutnya atas nama Abdurrahman Al-Ghazi bin Haryanto, asal Sukoharjo, Jawa Tengah, dengan moto hidup, semua impian kita bisa terwujud jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Wisudawan selanjutnya atas nama Amirul Adban bin Watono, asal Sukoharjo, Jawa Tengah. Jika langit punya pelangi untuk dibanggakan, maka aku punya impian untuk diwujudkan. Wisudawan berikutnya atas nama Bagus Saputra bin Daryoto, asal Sukoharjo, Jawa Tengah, dengan moto hidup, jika kamu ingin bisa mengatur orang lain, maka aturlah dirimu sendiri terlebih dahulu. Wisudawan selanjutnya atas nama Hamzah Mubarak bin Suyatno, asal Sukoharjo, Jawa Tengah. Cinta dunia, dunia akan pergi. Cinta manusia, manusia akan mati. Maka cintailah Allah yang kekal abadi. Wisudawan berikutnya atas nama Ilham Muhammad Da'i bin Dwi Wuryanto, asal Karanganyar, Jawa Tengah, dengan moto hidup, waktu adalah pedang, jika tidak digunakan maka akan melukaimu. Wisudawan selanjutnya atas nama Maulana Yusuf Setiawan bin Selamat, asal Karanganyar, Jawa Tengah. Selimutilah hatimu dengan iman, bukan dengan maksiat. Wisudawan berikutnya asal Jombang, Jawa Timur, atas nama Muhammad Fauzi Al-Nasrullah bin Samsul Hidayat, dengan moto hidup, visi tanpa eksekusi adalah halusinasi. Musa Ilyas Al-Fatih bin Tarjuki, asal Bekasi, Jawa Barat. Biarlah kita kehilangan sesuatu karena Allah, tapi jangan kita kehilangan Allah karena sesuatu. Wisudawan berikutnya atas nama Musanna Khairuddin bin Gunawan, asal Sukoharjo, Jawa Tengah. Moto hidup, barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Wisudawan selanjutnya asal Lok Semawe, Aceh, atas nama Rahmat Akbar bin Usman, selalu berhusnudzan kepada Allah bahwa Allah tidak akan memberi cobaan melebihi batas kemampuan hamba. Wisudawan berikutnya atas nama Ridwan Nawawi bin Ganang Istoni, asal dari Klaten, Jawa Tengah, dengan moto hidup, berjuang tanpa berputus asa pasti akan memetik buah kesuksesan di kemudian hari. Wisudawan selanjutnya atas nama Syahidul Ramadan bin Kabis, asal Wonogiri, Jawa Tengah. Jangan berhenti karena lelah, ingatlah akhir perjuanganmu pasti akan indah. Jadi teruslah melangkah.
Wisudawan berikutnya yang berasal dari Nunukan, Kalimantan Utara, atas nama Taufik Hidayat bin Ilham, dengan moto hidup, lakukanlah yang terbaik di setiap waktu yang kita miliki. Wisudawan terakhir untuk tahun angkatan ke-9, yaitu atas nama Wahyu Setiawan bin Jupri, asal Poso, Sulawesi Tengah, dengan moto hidup, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kemudian pembacaan wisudawati untuk kategori putri atas nama Ainul Mardiah An-Nafisah binti Ikhlas Darmawan, asal Wonogiri, Jawa Tengah. Jika mereka bisa, kenapa saya tidak? Wisudawati berikutnya atas nama Alia Faras Himtias binti Hiryanto, asal Wonogiri, Jawa Tengah, dengan moto hidup, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Wisudawati selanjutnya adalah Anissa Rahmawati binti Kuntoro, asal Sukoharjo, Jawa Tengah. Tidak ada batasan untuk perjuangan. Wisudawati berikutnya atas nama Annisa Rozi Kisma binti Sarjianto, asal Klaten, Jawa Tengah, dengan moto hidup, istiqomah di jalan Allah. Arini Dina Hanifah binti Sumarno, asal Magetan, Jawa Timur. Lakukan yang terbaik pada setiap yang kamu miliki. Wisudawati berikutnya atas nama Atifah Ruhiyah Mujahidah binti Samsudin Umar, asal Klaten, Jawa Tengah, dengan moto hidup, membangun peradaban dengan Al-Quran. Aufa Naila Syahida binti Sunaryono, asal Poso, Sulawesi Tengah. Hidup bukanlah tentang siapa yang terbaik, tetapi siapa yang bisa berjuang dan bisa bertahan menjadi lebih baik. Wisudawati berikutnya atas nama Fatiyah Az-Zahra binti Hamam Saifuddin binti Hamam Saifur Rahman, asal Poso, Sulawesi Tengah, dengan moto hidup, bekerja dan berdoa, berpikir dan percaya. Husna Zahidah Taufiqah binti Murdito, asal Klaten, Jawa Tengah. Sebesar usaha yang dikeluarkan, sebesar itu pula kesuksesan yang akan didapatkan. Wisudawati berikutnya atas nama Khonsa Salma Ruwaida binti Sarjianto, asal Klaten, Jawa Tengah, dengan moto hidup, menjadi wanita yang tangguh. Lutfiah Marfuati binti Husain Mustafa, asal Klaten, Jawa Tengah. Ridho Allah dan ridho orang tua, gapai sukses dunia akhirat. Wisudawati berikutnya atas nama Nabila Az-Zahra binti Hardaya, asal dari Klaten, Jawa Tengah, dengan moto hidup, bismillah, lakukan yang terbaik. Di Darul Husna binti Sukarman, asal Klaten, Jawa Tengah. Tetap tampilkan senyum di wajahmu apapun keadaannya. Wisudawati berikutnya atas nama Novita Pipin Anggraini binti Supardi, asal Sukoharjo, Jawa Tengah, dengan moto hidup, sukses menuntut ilmu dan hidup mulia. Siti Hajar Fauzia binti Trianto, asal Sukoharjo, Jawa Tengah. Selalu istiqomah dalam kebaikan dimanapun kita berada. Wisudawati berikutnya atas nama Samara Salma Thayyibah binti Waliman, asal Klaten, Jawa Tengah, dengan moto hidup, dalam kehati-hatian ada keselamatan dan dalam tergesa-gesaan ada penyesalan. Umi Nur Fadilah binti Santoso, asal Sukoharjo, Jawa Tengah. Jangan terlalu berharap balasan dari orang lain. Wisudawati terakhir atas nama Zulfa Nur Al-Jannah binti Ahmadi, asal Sukoharjo, Jawa Tengah, dengan moto hidup cuma sekali, maka gunakanlah waktumu. Demikian tadi pembacaan nama wisudawan dan wisudawati untuk angkatan 7, 8, 9, dan 10, baik dari kategori putra maupun dari kategori putri. Untuk acara selanjutnya adalah pembacaan ikrar santri. Bacaan ikrar santri akan dibimbing, dipandu oleh kepala Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Sukoharjo, yaitu Ustaz Darul Kusuma. Kemudian kami memohon dengan sangat kepada santri-santri yang menyimak dari rumah masing-masing saat ini untuk berdiri kemudian mengikuti apa yang dibacakan oleh Ustaz Darul, mengikuti dengan penuh khidmat, dengan penuh kesungguhan. Ikrar santri berikut. Waktu dan
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Para santriwan dan santriwati, wisudawan wisudawati yang seperti dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, mari sama-sama kita membaca Ikrar Santri. Maka kami harapkan semua wisudawan dan wisudawati betul-betul mengikuti dengan khidmat dan kemudian di kemudian hari bisa merealisasikan apa yang telah kita ikrarkan bersama pada hari ini. Silakan nanti diikuti apa yang Ustadz sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrar Santri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran At-Taqwa, dengan memohon ridha Allah Ta'ala dan hidayahnya, kami berikrar: 1. Kami akan senantiasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya secara mutlak. 2. Kami akan selalu taat kepada para ulama pewaris Nabi yang lurus dan istiqomah dalam hal ketaatan kepadanya. 3. Kami akan berusaha dengan kuat untuk menjaga hafalan kami dan berusaha terus melanjutkan thalabul ilmi sampai akhir hayat kami. 4. Kami akan senantiasa menjaga nama baik ma'had kami, asatidah kami, orang tua kami, dan alma mater kami. Demikian ikrar kami nyatakan. Semoga Allah selalu membimbing kita di jalan yang diridhoinya. Sukoharjo 5 Juli 2020 Masehi. Demikian ikrar santri yang bisa kami sampaikan. Semoga kita bisa mengamalkan di kemudian hari dan semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Aku lu qouli hada, astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Yayasan Islam At-Taqwa Muter Sukoharjo. Mohon berkenan maju ke depan Ustadz Sugiono. Waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la rasula wa nabiyya ba'da. Yang kami hormati Kiai Pesantren Tahfidzul Quran At-Taqwa Ustaz Wes Abdullah LC. Yang kami hormati Mudir Pesantren Tahfidzul Quran At-Taqwa Ustaz Adib Burhani LC yang berbahagia. Yang kami hormati pula para ustadzah yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberi rahmat dan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menyelenggarakan akhir sana pelepasan santri angkatan tahun 2019-2020 di tempat yang berbahagia ini. Yang pertama kali ingin saya sampaikan, kami dari yayasan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penyelenggara pesantren, baik dari kiai ustadz maupun ustadzah yang telah dengan penuh kesabaran membimbing anak-anak kami, santri-santri kami
dengan penuh kesabaran mengarahkan mereka kepada jalan yang benar, kepada akhlak yang baik, dan bisa menghantarkan anak-anak kita menghafal Al-Quran sehingga ada yang sudah selesai menghafal 30 juz. Yang selanjutnya kami ucapkan selamat kepada anak-anakku yang hari ini diwisuda dengan pesan agar kalian bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan senantiasa menjaga alma mater pondok pesantren, dengan senantiasa menjaga hafalan yang telah kalian miliki, dengan senantiasa menjaga akhlak kalian di tengah-tengah masyarakat di mana kalian bergaul dengan masyarakat yang lain. Yang selanjutnya kami juga menyampaikan selamat kepada Bapak Ibu Wali Santri yang telah penuh dengan kesabaran dan pengorbanan menitipkan anak kalian di pesantren ini dan hari ini telah berhasil diwisuda. Semoga perjuangan Bapak Ibu Wali Santri betul-betul membuahkan hasil dengan kebahagiaan yang panjenengan harapkan dan nantinya bisa menjadi pejuang-pejuang Islam, pejuang-pejuang dakwah di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, dari pesantren menyadari masih banyak kekurangan yang ada dalam penyelenggaraan pendidikan, baik itu sarana prasarana maupun yang lainnya. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan demikian juga kepada anak-anakku, pesan dari saya, tetaplah kalian menjaga akhlak kalian di tengah-tengah masyarakat, sampaikanlah ilmu kalian di tengah-tengah masyarakat walaupun hanya sedikit, dan insya Allah itu akan sangat membantu, sangat berguna bagi masyarakat yang lainnya. Demikian sambutan dari kami, ada lebih dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya, penyampaian kesan dan pesan dari perwakilan orang tua santri yang kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Aswad, ayahanda dari santri atas nama Muhammad Faris Nasiruddin asal Surabaya. Untuk Ustadz Aswad, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Yang kami hormati Kiai Abdullah Uwais LC, Ustaz Abdul Burhani LC, kemudian Ketua Yayasan dan seluruh para asatidzah sekalian yang kami muliakan. Kemudian yang berbahagia dan yang saya hormati para wali santri dimanapun berada. Yang pertama, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan anugerah nikmat yang sampai hari ini kita sekalian masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa bersama-sama Pondok Pesantren At-Taqwa Mukhtar melaksanakan akhir sana, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan hari ini insya Allah akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu saya yang ditunjuk sebagai wakil dari
wali santri dari 80 santri yang hari ini diluluskan. Namun saya bukanlah yang terbaik di antara wali santri, hanya karena saya yang mungkin paling dekat, karena di musim seperti ini memang kita mengurangi untuk banyak berkumpul-kumpul. Namun mudah-mudahan ini tidak menjadikan kurang hikmatnya terselenggaranya acara Akhirus Zaman di kesempatan pagi hari ini. Para saudara sekalian yang kami muliakan, yang pertama kami sampaikan kepada panjenengan semuanya, kami sebagai wali santri, saya mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada para asatidzah sekalian yang telah ikhlas rela menerima titipan anak-anak kami untuk di pesantren ini selama kurang lebih 4 tahun, ada yang 3 tahun. Tentu ini memerlukan perjuangan yang tidak ringan, perlu kesabaran, perlu ketekunan, sehingga anak-anak kami yang berada di pondok pesantren ini bisa meraih prestasi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membalas amal-amal panjenengan semuanya menjadi amal soleh yang nantinya akan menjadi keringan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang kedua, kami dari wali santri memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami yang punya komitmen untuk menitipkan anak-anak kami di Yayasan Pendidikan At-Taqwa ini ternyata mungkin masih banyak kekurangannya. Tanggung jawab kami sering kami lupakan untuk membayar syariah dan lain sebagainya, kadang-kadang sampai telat, dan ini bukan kesengajaan, namun karena mungkin situasi dan kondisi sehingga ini menjadi masalah di pondok. Maka dari itu kami sebagai wali santri sangat mengharapkan maaf dari para pengurus pondok, para asatidzah sekalian. Mudah-mudahan ini juga menjadikan amal soleh panjenengan semuanya, berusaha untuk menghidupi para santri baik secara zahir maupun secara batin. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, kami para wali santri memohon doa dari para asatidzah sekalian. Mudah-mudahan anak kami yang telah panjenengan berikan ilmu menjadi modal dan menjadi dasar hidupnya, sehingga kami orang tua yang berkomitmen untuk meneruskan anak-anak kami di jenjang pendidikan berikutnya, dengan doa panjenengan semua mudah-mudahan bisa melaksanakan pendidikan dengan baik, sehingga apa yang didapatkan di sini menjadi sarana batu loncatan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi daripada sini, dan mudah-mudahan ilmu daripada anak-anak kami bisa bermanfaat baik dirinya, lingkungannya, dan seluruh umat manusia di dunia ini. Maka dari itu para asatidzah sekalian, sekali lagi kami sebagai wali santri sangat berterima kasih atas kesabarannya mendidik anak-anak kami. Kemudian sampai hari ini panjenengan semuanya telah meluluskan dengan keadaan yang seperti ini. Namun saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang telah panjenengan lakukan semuanya. Kemudian saya sebagai wali santri yang matur di hadapan para asatidzah sekalian, ada kesalahan dan khilaf, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan berkenan di hadapan panjenengan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Asraf Abu Muhammad Faris Nasiruddin yang telah berkenan menyampaikan kesan dan pesan sebagai perwakilan dari wali santri, wisudawan dan wisudawati Pondok Pesantren Indul Quran Taqwa Sukoharjo untuk ajaran 2019-2020. Untuk acara selanjutnya ada penyampaian kesan dan pesan dari perwakilan wisudawan atau wisudawati yang kali ini akan disampaikan oleh Ananda Syahid Nur Ramadan bin Kadis asal Wonogiri, Jawa Tengah. Kepada Ananda Syahid Nur Ramadan, waktu dan tempat bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Alhamdulillah, ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua, dan tidak lupa salawat serta salam kita bacakan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya sebagai perwakilan santriwan dan santriwati yang wisuda, mungkin tidak banyak dari kami. Yang utama, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para ustadz, para asatidz Pondok Pesantren Tahfidzul Quran At-Taqwa yang telah banyak membimbing kami selama kurang lebih 3 tahun ini. Kami masih ingat ketika kami awal masuk di pondok pesantren ini, banyak di antara kami yang belum paham dengan ilmu agama. Dan dengan sabarnya para asatidz, para ustadz, ustazah membimbing kami dengan sungguh-sungguh. Dan kami percaya ustadz membimbing kami itu butuh kesabaran yang tinggi. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Setiap harinya para asatidz masuk ke kelas mengajar kami dengan ilmu agama. Setiap harinya ustadz, ustazah mengoreksi hafalan kami, membenahi hafalan kami supaya jauh lebih baik. Dan tidak lupa juga kami ucapkan banyak-banyak minta maaf kalau selama kami di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran At-Taqwa banyak memiliki kesalahan, banyak perilaku kami yang tidak mengenakan di mata dan di hati para ustadz semuanya. Kami minta maaf kalau banyak di antara kami yang kurang memperhatikan apa yang diajarkan oleh para asatidz, oleh para ustadz Pondok Pesantren Tahfidzul Quran At-Taqwa. Dan selanjutnya pesan kami untuk para santri, para adik kelas, supaya tetap menjaga semangat antum untuk menuntut ilmu di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran At-Taqwa. Selalu menjaga semangat, jangan mudah berputus asa. Raih cita-cita antum setinggi-tingginya, dan tolong selalu menjaga nama baik Pondok Pesantren Tahfidzul Quran At-Taqwa. Ingat, awal antum masuk di pondok pesantren ini, para ustadz telah menanyakan cita-cita antum, maka kejarlah cita-cita antum dengan sesungguh-sungguhnya. Dan kami juga minta maaf kepada para santri yang kami tinggalkan, yang ada di kelas semuanya. Kita minta maaf apabila banyak di antara kami yang melukai antum hati ataupun badan antum. Kami minta maaf sebesar-besarnya. Semoga Allah memaafkan
aku semua. Selanjutnya, bagi sesama santri yang diwisuda, silahkan antum melanjutkan cita-cita antum, melanjutkan thalabul ilmi antum setinggi-tingginya, agar apa yang antum cita-citakan menjadi kenyataan. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah menjaga kami dan kita semuanya agar selalu bertakwa, dan semoga Allah mengumpulkan kita di surga-Nya kelak. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran. Sampaikan kepada Anda Syahid Ramadan yang telah berkenan untuk maju di depan mewakili seluruh wisudawan atau wisudawati yang berwisuda pada hari ini. Banyak nasihat dari yang bersangkutan kepada adik kelas, juga pesan-pesan yang sangat bermanfaat dari yang bersangkutan. Untuk acara terakhir, yaitu tausiah dan berdoa jika perlu nanti dari Kiai Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ataqwa Sukoharjo, yaitu Ustaz Abu Karam Uwais Abdullah Nasir. Semoga Allah menjaga beliau. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Wisudawan dan wisudawati, demikian pula orang tua wali dari wisudawan dan wisudawati yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada hari ini dengan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, di tengah ujian berupa wabah corona, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran At-Taqwa memiliki hajat besar untuk mewisuda santri-santri kami yang telah menyelesaikan program pendidikan untuk jenjang SMP 3 dan 4 tahun. Wisudawan dan wisudawati yang semoga dirahmati oleh Allah, melalui wisuda online yang semoga tidak mengurangi makna daripada wisuda itu sendiri, maka secara resmi kami atas nama Pondok Pesantren Tahfidzul Quran At-Taqwa mengembalikan tanggung jawab pendidikan kepada orang tua masing-masing setelah 3-4 tahun yang lalu wisudawan dan wisudawati berada di bawah bimbingan kami, dan sudah saatnya untuk kami melepas, kami kembalikan ke orang tua masing-masing, untuk kemudian mereka diarahkan meraih cita-cita mulia mereka, menjadi hafidh dan hafidhah,
menjadi para ulama yang telah akan membimbing umat di atas nilai-nilai ajaran agama Islam. Hadirin pemirsa, wali santri, wisudawan dan wisudawati yang semoga dirahmati oleh Allah. Pada hari ini, setelah melewati beberapa prosesi wisuda yang disampaikan oleh beberapa asatidz sebelumnya, maka di sini kami akan memberikan pesan nasihat kepada wisudawan dan wisudawati. Nasihat pertama, bahwa kita harus memahami secara mendasar bahwa ilmu itu adalah wasilah. Ilmu itu adalah sarana untuk mencapai satu tujuan, yaitu amal. Sehingga kita tidak puas hanya sekedar mendapatkan wasilahnya tanpa bisa sampai kepada tujuan daripada ilmu itu sendiri. Dengan itu kami berharap kepada wisudawan dan wisudawati yang telah mendapatkan siraman ilmu, sudah mampu menghafal ayat-ayat Al-Quran sekian banyak, untuk tidak puas hanya dengan sarana-sarana itu, akan tetapi lebih jauh menatap ke depan ke target utama, yaitu amal. Bahwa target ghayah daripada ilmu itu adalah amal. Hadirin wisudawan dan wisudawati yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qurtubi, menukil perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Inna sawba alaina hifdzu al-fadhil Quran." Kami dahulu itu sulit untuk menghafal lafaz-lafaz Al-Quran. Wa sahula alaina al-amalu bihi. Tapi kami dimudahkan untuk mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Wa inna man ba'dana, adapun orang-orang setelah kami, yasbulu alaihim hifdzul Quran. Mereka mudah untuk menghafal Al-Quran, wa yasbuhu alaihim al-amalu bihi. Namun sulit bagi mereka untuk mengamalkannya. Perkataan Ibnu Mas'ud ini penting untuk kita cermati, untuk kita renungi, bahwasanya hafalan Al-Quran yang telah kita miliki itu adalah sarana yang kita harapkan bisa mengantarkan kita kepada amal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wisudawan dan wisudawati, ilmu sebagai wasilah atau sarana itu hanya akan bisa sampai kepada target ghayah, yaitu amal, ketika ilmu itu memiliki barokah. Ilmu yang berkahlah yang akan menjadikan amal itu sampai kepada, yang akan menjadikan ilmu itu sampai kepada amal. Maka sangat perlu bagi wisudawan dan wisudawati untuk banyak memperdalami tentang adab-adab bagaimana menuntut ilmu, karena adab-adab menuntut ilmu itulah yang akan menjadikan ilmu kita berkah. Ilmu berkahlah yang akan menyampaikan kita ke target utama daripada ilmu, yaitu amal. Wisudawan dan wisudawati yang semoga dirahmati oleh Allah, suatu saat kelak ketika antum benar-benar telah bertugas di tengah masyarakat untuk membimbing umat, mereka tidak akan bertanya kepada antum tentang sejauh mana prestasi ilmu antum. Yang akan pertama dilihat adalah bagaimana amal antum, bagaimana adab etika antum. Itulah yang pertama kali akan mereka nilai. Maka adab
harus selalu menyertai ilmu, karena ilmu tanpa adab itu tidak begitu banyak memberikan manfaat kepada pemiliknya dan juga kepada orang lain. Selain itu, bahwa cerminan luar dari diri kita, cerminan zahir dari diri kita berupa adab, etika, sopan santun, itu merupakan cerminan daripada batin kita masing-masing. Karenanya dahulu para ulama selalu berpesan. Mereka mengatakan, mereka berpesan untuk selalu menjaga amal-amal kita yang tidak terlihat. Mereka mengatakan bahwa amalan-amal zahir, amal-amal yang nampak itu adalah merupakan cerminan daripada amal-amal yang zahir. Mereka saling berpesan apabila bertemu antara satu yang lainnya, man aslaha ma bainahu wa bainallah. Siapa berusaha untuk memperbaiki hubungan dia dengan Allah, aslah Allah ma bainahu wa bainan nas. Niscaya Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan sesama manusia. Maknanya barang siapa yang mampu menjaga amalan dia dengan Allah secara rahasia dia dengan Allah, niscaya Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan sesama manusia secara zahir amal perbuatannya. Wisudawan dan wisudawati yang semoga dirahmati oleh Allah, pesan kami yang kedua, karena ilmu agama Islam itu sangat luas, maka dari sekian banyak ilmu yang menarik minat antum, pilihlah dengan cermat mana di antara ilmu-ilmu itu yang lebih bisa mendekatkan diri antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ilmu itu banyak, sedangkan umur kita itu sangat terbatas. Karenanya disebutkan dalam kitab Hilyatul Awliya, pesan Salman kepada Hudzaifah. Dia mengatakan, innal ilma katsir wal umru qasir. Sesungguhnya ilmu itu banyak, sedangkan umur kita itu terbatas. Fakhudh minal ilmi ma tahtaju ilaihi min amri. Maka ambillah dari ilmu-ilmu itu apa yang benar-benar engkau butuhkan untuk urusan agama. Oleh karena itu, wisudawan dan wisudawati, jika antum merasa bimbang dengan pilihan sekian banyak ilmu, maka pilihlah mana di antara sekian banyak ilmu yang menarik minat antum, yang akan lebih bisa mendekatkan diri antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Pilihlah, fokuslah terhadap ilmu yang telah Anda pilih. Jangan menjadi orang yang terombang-ambing dengan angan-angan. Karena sesungguhnya orang yang cerdas itu adalah bukanlah orang yang terombang-ambing dengan angan-angannya. Akan tetapi orang yang cerdas adalah orang yang bisa menuntaskan apa yang ada di hadapannya. Orang cerdas itu adalah orang yang bisa menghabiskan, orang yang bisa meraup, orang yang bisa memanfaatkan ilmu yang ada di depan matanya. Wisudawan dan wisudawati yang semoga dirahmati oleh Allah, pesan kami selanjutnya, hendaknya wisudawan dan wisudawati untuk tidak lepas dari perkumpulan orang-orang baik, dengan selalu berteman dengan orang-orang baik, dengan komunitas yang baik. Setidaknya itu menjadi kontrol antum dalam menghadapi keadaan di mana iman manusia itu selalu yazid wa yanqus, akan bertambah dan berkurang. Setidaknya dengan kontrol bersama teman-teman yang baik, kita akan memiliki kendali ketika kita akan lepas, ketika kita jauh, tidak demikian jauh. Itulah pentingnya kita memiliki teman-teman yang baik dan selalu bersama dengan orang-orang yang baik. Rasulullah SAW menggambarkan tentang seseorang yang memiliki teman, al-jalisus salih, orang yang memiliki teman yang saleh, dan al-jalis as-su, orang yang memiliki teman yang buruk. Orang yang teman yang baik itu
Kata Rasulullah, fahamilul miski, orang yang baik itu seperti seorang penjual minyak wangi. Imma ayyuhiyaka, bisa saja penjual minyak wangi itu memberikan kepadamu minyak wangi atau setidaknya memberikan bau harum kepadamu. Sedangkan teman yang buruk itu karena fil seperti pandai besi. Setidaknya apabila dia tidak memberikan bau asap ke pakaianmu, maka bisa jadi dia akan membakar pakaianmu. Maka wisudawan dan wisudawati penting untuk antum sekalian memiliki teman-teman yang baik, komunitas yang baik, yang itu akan menjaga diri antum dalam menghadapi berbagai keadaan. Iman yazid wa yanqus, iman yang bertambah dan berkurang. Kemudian wisudawan dan wisudawati yang semoga dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala takunu kallati", janganlah kalian menjadi seperti wanita yang naqadat ghazlaha min ba'di quwwah. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwah. Janganlah kalian menjadi seperti wanita yang sudah susah payah memintal, dan pintalan itu sudah menjadi kuat, namun dia sendiri yang mengurai pintalan. Ayat ini berbicara tentang perjanjian, di mana seseorang yang telah mengikat perjanjian hendaknya tidak mengurai perjanjian. Akan tetapi permisalan ini baik untuk dicermati, yaitu kita yang sudah susah payah selama 3-4 tahun ke belakang, menganyam keimanan dengan ilmu-ilmu agama, menganyam keimanan dengan hafalan-hafalan Al-Quran, sehingga iman kita menjadi kuat, sehingga pemahaman kita menjadi kuat. Janganlah kita sendiri yang akan mengurai anyaman yang sudah kita pintal, anyaman yang sudah kita anyam 3-4 tahun ke belakang. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwah. Janganlah kalian menjadi seperti wanita-wanita yang sudah susah payah menganyam, sudah payah memintal, namun dia sendiri yang mengurai pintalan. Para mufasir mengatakan itu tidak lain adalah perbuatan orang-orang yang gila. Wisudawan dan wisudawati yang semoga dirahmati oleh Allah, terakhir pesan kami asatidz Pondok Pesantren Tahfidzul Quran At-Taqwa, kami sampaikan bahwa kami mencintai antum semua wisudawan dan wisudawati karena Allah. Kita telah berkumpul 3-4 tahun yang lalu karena Allah, karena mendalami ilmu Allah, karena menghafal kalam Allah, karena beribadah kepada Allah. Dan saat ini kita juga akan berpisah karena Allah, berpisah untuk mengejar cita-cita antum di jalan Allah. Maka tetaplah antum. Demikian santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wisudawan, wisudawati, para tamu undangan, para satid yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian acara demi acara telah kita lalui bersama dalam acara Haflatul Tafarruj Pondok Pesantren Tahfidzul Quran At-Taqwa Sukoharjo untuk tahun angkatan 2019-2020. Demikian adalah penutup dari rangkaian acara kita pada hari ini. Pada wisudawan maupun wisudawati yang menyimak di rumah, ingat baik-baik pesan dari para asatidz antum yang telah disampaikan pada acara kali ini.
jaga baik-baik, penuhi ikrar yang telah antum ucapkan tadi ketika prosesi wisuda. Ingat baik-baik dan teguh amalkan yang istiqomah, ikrar dan nasihat para asatidz tersebut. Yang tadi disampaikan oleh Ustaz Wais Abdullah, kita hari ini mungkin berpisah secara fisik, tapi ke depan dengan izin Allah semoga kita bisa bertemu baik di dunia maupun di jannahnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian rangkaian acara wisuda hari ini kami dari pembawa acara. Mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan, atas segala kesalahan. Mohon maafkan seterus-terusnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.